Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Askifri, saya sendiri Zarina Nurul Fajrin, Muhammad Zulkifli Sofyan akan menjawab pertanyaan mengenai materi kami yaitu hutang piutang. Pertanyaan berasal dari kelompok 1 yang diwakili oleh Andi Dimas yang bertanya tentang apabila kita telah meminjamkan uang kepada kerabat kita lalu ia menyetujui persyaratan bahwasanya apabila ia terlambat dalam membayar atau jatuh tempo maka akan dikenakan denda. Apakah itu termasuk riba atau tidak? Dari ini Syekh Muhammad Sahlil Al-Munajjid menyatakan bahwa tetap tidak boleh mengikuti transaksi tersebut walaupun peminjam bertekad untuk melunasi hutang tepat waktu. Ini tidak diperbolehkan karena ada dua alasan. Yang pertama, itu sama saja menyetujui riba yang seperti kita ketahui bahwa riba itu haram. Yang kedua yaitu bisa jadi ia tetap terjatuh dalam riba karena ada uzur, baik itu lupa, sakit, atau pergi safar. Denda ketika telat dalam pelunasan hutang termasuk dalam riba jahiliyah. Syekh Muhammad Sahlil Al-Munajjid Hafizahullah menyatakan secara tegas bahwa denda ketika membayar angsuransi dari waktu yang ditetapkan termaksud riba dalam riba jahiliyah yang para ulama sepakati atas keharamannya. Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan, bersabarlah kepada orang yang sulit melunasi hutang. Tafsir Al-Quran Al-Azim nomor 2 287. Di halaman yang sama Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa jangan sampai kita seperti orang jahiliyah yang akan berkata kepada pihak yang berhutang, ketika sudah jatuh tempo lunasilah, kalau tidak hutangmu akan dibungakan. Sebagai kesimpulan dari pertanyaan ini tetap tidak diperbolehkan karena akan merusak baik itu merusak tali persaudaraan dan membuat semakin jauh kepada ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita ketahui bahwa riba itu haram. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 oleh saudara Muhammad Farid Imran. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika ada orang yang telah lama berhutang banyak kepada orang-orang namun ia lupa kepada siapa saja ia berhutang. Apa yang mesti ia lakukan? Jawaban dari kami, bila yang Anda lupakan adalah orang yang memberikan Anda hutang, maka hendaknya Anda berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengingat dan mencari tahu siapa orangnya, sebab hutang adalah kewajiban yang mesti Anda tunaikan dan bayar kepada orangnya. Dan bila Anda sudah berusaha mengingat dan mencari tahu secara maksimal, namun belum juga mengetahuinya, maka Komite Fatwa Arab Saudi menyatakan bahwa hendaknya Anda bersedekah dengan jumlah hutang tersebut dengan diniatkan pahala sedekahnya atas nama orang yang memberikan Anda hutang. Ini sebagaimana implementasi firman Allah. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Bila suatu saat ia datang mengingatkan Anda akan hutang tersebut, Anda hendaknya memberitahukan tentang kelupaan Anda dan juga tentang sedekah dengan menggunakan uang pelunasan hutang tersebut. Jika ia sepakat, maka Anda telah terbebas dari hutang. Namun, bila ia tetap meminta haknya, Anda wajib memberikan hutang tersebut dan pahala sedekahnya yang lalu menjadi milik Anda. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 oleh saudari Nur Fahmi. Dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Adha, manakah yang lebih didahulukan, membayar hutang ataukah berkurban? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, terdapat banyak keutamaan dalam berkurban. Mohon penjelasannya. Jawaban dari kami, melunasi hutang hukumnya lebih utama dan lebih wajib dibanding berkurban di Hari Idul Adha. Hal ini karena beberapa sebab. Salah satu sebab yang utama adalah hukum melunasi hutang itu wajib, sedangkan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah.
Bahkan jika berpedoman pada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa berkurban itu wajib, tetap saja melunasi hutang harus didahulukan. Berkurban hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan, sedangkan orang yang memiliki hutang berarti dia dianggap tidak mampu. Dilihat dari sisi dosa, jika tidak menunaikan dosa hutang yang belum dibayarkan, merupakan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun orang tersebut mati syahid, sehingga sangat jelas bahwa menunaikan hutang lebih wajib dari menyembelih hewan kurban. Meski demikian, ada sejumlah kebolehan berkurban walau yang bersangkutan masih punya hutang, dengan catatan dikecualikan jika hutangnya bersifat jangka panjang dan besar kemungkinan orang yang berhutang dapat melunasinya pada waktunya jika dia berkurban pada masa sekarang, atau dia telah menyerahkan jaminan yang membuatnya dapat menjamin pelunasan utangnya jika pada waktunya dia tidak mampu melunasinya. Ketika itu, tidak mengapa dia berkurban sesuai kemudahan yang Allah berikan kepadanya, baginya pahala dari sisi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Marja Sarluf, perwakilan kelompok 7. Pertanyaannya ialah, misal saya meminjam baju dari teman saya, kemudian baju tersebut hilang, lalu saya berjanji untuk menggantikannya dengan barang yang sama, yaitu baju misalnya. Baju yang saya ganti harganya belum tentu sama dari yang saya pinjam, boleh jadi kurang atau lebih. Bagaimana hukumnya, dan mohon penjelasan. Baik, dari artikel yang saya dapatkan, dari artikel yang kami dapatkan, barang pinjaman termasuk barang yang wajib dijaga oleh peminjam sehingga sebisa mungkin tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan rusak ataupun hilang, baik karena disengaja ataupun karena lalai. Jika terjadi kerusakan pada barang pinjaman, maka di sini ada pendapat ulama, yaitu peminjam wajib mengganti barang pinjaman selama di mana barang pinjaman tersebut masih ada di tangan peminjam ini. Selama dia yang menghilangkan, dia yang merusakkan, dan masih ada di tangan peminjam ini, berarti dia berhak untuk bertanggung jawab atas barang tersebut. Bila kerusakan tersebut maupun disengaja ataupun tidak. Ini adalah pendapat masyhur, pendapat yang dapat dipercaya di kalangan para ulama. Salah satu dalil yang dijadikan dasar kewajiban mengganti barang pinjaman yang rusak ataupun hilang tersebut dari hadis riwayat Abu Daud, di mana dikatakan Rasulullah SAW pernah meminjam beberapa baju besi dari Sofwan saat perang Hunain. Lalu Sofwan bertanya, apakah ini suatu perampasan wahai Muhammad SAW? Beliau menjawab, tidak, melainkan pinjaman yang akan dijamin untuk dikembalikan dalam keadaan baik-baik, sama halnya seperti ketika kita pinjam. Baik, mungkin seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari saudari Rindiani, perwakilan kelompok 9. Pertanyaannya, si A berutang kepada si B dan si A sudah menyicil sekian ratus ribu. Suatu ketika keduanya lupa berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Ini mengenai lupa dengan nominal hutang kredit di sini ya. Sementara keduanya tidak memiliki bukti, tidak memiliki catatan, bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut ya. Oke, syukran katsir. Ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukti itu menjadi tanggung jawab penuntut atau mudda'i, dan sumpah menjadi pembela bagi yang dituntut. Mudda'a alaih. Riwayat Tirmizi, Tirmidzi dan disebutkan Albani. Penjelasannya yaitu apabila seorang yakin pernah berhutang ke orang tertentu, ini bagi penghutangnya yang berhutang namun lupa nominal atau jenis barangnya, kemudian ketika membayar si pemilik hak lupa akan hal itu, maka orang yang berkewajiban membayar hutang bisa menawarkan pembayaran dalam nominal atau jenis tertentu yang diperkirakan nominal atau jenisnya sama dengan hutang tersebut. Ini dapat diperkirakan poinnya ya, dapat diperkirakan artinya yang perkiraannya itu sama dengan nominal hutang yang ada, kemudian yang diridhoi oleh pemilik hutang ini, oleh piutang. Ini dibolehkan sebagai solusi dalam kasus ini. Ini merupakan solusi dari Ibnu Qudamah mengatakan apabila seseorang menghutanginya secara mutlak tanpa syarat, kemudian orang yang berhutang membayarnya dengan nilai yang lebih besar dengan sesuatu yang sifatnya lebih bagus, atau sebaliknya membayar dengan yang lebih rendah atau dengan tidak
mendasari ridho keduanya, maka itu dibolehkan. Artikel dari Ustadz Al-Mughni. Baik, mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, saya akan melanjutkan pertanyaan, yaitu bagaimana hukum meminjam uang kepada rentenir yang ditanyakan oleh saudara Maulana Yusuf Yunus. Sebelum kita mengetahui hukum dari meminjam rentenir, kita akan mengetahui apa sih sebenarnya rentenir. Rentenir merupakan orang yang meminjamkan uang secara resmi maupun secara tidak resmi kepada orang-orang yang memerlukan dengan bunga yang sangat tinggi. Biasanya rentenir ini hadir di pedesaan dan membuat banyak orang yang kesulitan meminjam kepada rentenir. Dan hukum rentenir ini sudah jelas haram karena mempunyai bunga yang sangat tinggi yang dilarang dalam Islam. Adapun Rasulullah SAW bersabda tentang pengharaman riba kepada rentenir. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang bisa disebut rentenir, penyetor riba, yaitu orang yang meminjam atau sering disebut nasabah yang meminjam, penulis transaksi atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semua sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Bahkan tentang dosa ini pun tidak tanggung-tanggung. Rasulullah menetapkan dengan tegas dosa dan bahaya riba tidak ada bedanya dengan dosa membunuh manusia, karena menjalankan riba akan menyebabkan adanya kerusakan dunia maupun akhirat. Itulah tadi pemaparan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.